Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyaksikan Warta Berita PTS tanggal 22 Agustus. Akibat dampak tekanan tinggi Samudra Pasifik, cuaca di seluruh wilayah cerah dan panas. Badan Cuaca Pusat mengeluarkan peringatan suhu tinggi untuk kota Taipei, New Taipei, dan Tainan pada hari ini. Warga Taipei diimbau untuk mewaspadai suhu tinggi ekstrim berkelanjutan hingga 38 derajat Celcius dan menjaga kadar air dalam tubuh guna menghindari sengatan hawa panas. Akibat cuaca panas, seorang kurir barang diduga tidak enak badan dan tiba-tiba terjatuh di depan kantor polisi Muxin. Untungnya polisi segera membawanya ke rumah sakit, sehingga krisis berhasil diatasi. 他当时的脸色非常苍白，同事就先给他喝水，然后顺便帮他叫救护车。 Suhu di semua wilayah minggu depan diperkirakan relatif lebih tinggi. Pada hari Jumat ini, peringatan merah suhu ekstrim 38 derajat Celcius dikeluarkan untuk kota Taipei. Peringatan oranye 36 derajat untuk kota New Taipei, sementara peringatan kuning untuk kota Tainan. 那特别可以看到是在大台北及中南部的近山区，局部温度会来得更高一些。 Jika kekurangan cairan dan berkeringat berlebihan, masyarakat di lingkungan bersuhu tinggi beresiko mengalami gangguan akibat hawa panas. Pada kasus parah bisa berkembang menjadi serangan hawa panas. Sejak tanggal 1 hingga 20 Agustus telah tercatat 376 orang yang berobat akibat sengatan hawa panas. Penderita hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi adalah kelompok beresiko tinggi. Karena kemampuan sirkulasi suhu tubuh mereka kurang bagus. Selain itu, ada beberapa obat yang memengaruhi sekresi keringat dan urin, sehingga uap panas sulit disalurkan. Jika muncul gejala seperti mual, muntah, atau gangguan kesadaran, segera turunkan suhu badan dan berobat. Mengantisipasi semakin memanasnya situasi antar selat, UN Eksekutif kemarin menyetujui anggaran pemerintah pusat untuk periode tahun depan. Di antaranya jumlah anggaran pertahanan nasional mencatat rekor tertinggi sebesar 949,5 miliar dolar Taiwan atau sekitar 3,32% dari dana PDB. Perdana Menteri UN Eksekutif menekankan hal ini menunjukkan kepada komunitas internasional bahwa Taiwan bertekad menjaga stabilitas keamanan nasional. Suara ledakan roket yang ditembakkan helikopter Apache bergema di seluruh lembah. Pasukan Angkatan Darat menggelar latihan tembak langsung tahunan di lapangan tembak Densousan, Pingtung pada 21 Agustus. UN Eksekutif menyetujui dana tahunan pemerintah pusat. Anggaran pertahanan mencatat rekor tertinggi, total 949,5 miliar dolar, mencakup 3,32% dari PDB, naik 22,9%. Dana pertahanan kali ini mengacu pada standar NATO. Pakar menilai bahwa dari total dana khusus senjata militer sebesar 348,4 miliar dolar ini, alokasi biaya operasional dan perawatan terlalu minim. Dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dalam perawatan jangka panjang. 目前可以说是军购采购的高峰期，随着新式装备的导入之后，后续的这个零组件的采购也会增加，来确保国军的这个妥善率，这一点是非常重要的。 Alokasi dana dari pusat ke Pemda dalam dana tahunan pemerintah pusat yang telah disahkan ini akan meningkat drastis hingga 416,5 miliar dolar tahun depan, 58% lebih tinggi dari tahun ini. Hal ini akan menimbulkan defisit finansial hingga pemerintah pusat perlu meminjam 400 miliar dolar untuk menutupi kekurangan ini. Kereta THSR berencana menerapkan kebijakan kursi bebas pada shift tertentu selama jam sibuk mulai tahun depan untuk mencegah penumpang memenuhi lorong gerbong kursi bernomor. Selain itu, perusahaan THSR juga akan mengadopsi metode Shinkansen Jepang di mana penumpang diwajibkan menuju area pintu masuk kereta guna menjawab panggilan telepon. Pelanggar yang menolak bekerja sama dilarang naik kereta. Jumlah penumpang THSR pada paruh pertama tahun ini melampaui 39,84 juta. Gerbong kursi bebas dipenuhi penumpang pada jam sibuk, sehingga memengaruhi kualitas perjalanan. Mulai tahun depan, THSR berencana meluncurkan kursi bebas pada shift tertentu selama jam sibuk untuk membatasi pasokan tiket pada shift tersebut. Selain itu, protokol kereta tenang juga akan diterapkan guna menjaga ketentraman kondisi dalam gerbong. Penumpang yang hendak menjawab telepon diwajibkan menuju area pintu masuk. Penumpang yang tidak mengindahkan peringatan berulang kali dilarang naik kereta. Sistem baru ini diperkirakan akan mulai berlaku pada 22 September.
Dalam rangka meringankan beban masyarakat di tengah tekanan inflasi, UN Eksekutif mengumumkan potongan pajak yang mulai berlaku pada tahun depan. Kalangan muda penyewa kamar dengan pendapatan tahunan di bawah $626.000 Taiwan atau keluarga beranggotakan 4 orang dengan pendapatan tahunan kurang dari $1,64 juta Taiwan atau keluarga 3 generasi dengan pendapatan tahunan tak sampai $2,12 juta Taiwan akan dibebaskan dari pajak penghasilan komprehensif. Mulai 2026, kalangan muda penyewa rumah dengan pendapatan tahunan di bawah $626.000, keluarga beranggota 4 orang dengan pendapatan tahunan di bawah $1,64 juta, keluarga 3 generasi dengan pendapatan tahunan di bawah 2,12 juta dibebaskan dari pajak penghasilan. Mulai tahun depan, biaya pokok kehidupan akan dinaikkan sebesar $3.000 per orang dalam pelaporan pajak penghasilan. Untuk keluarga beranggota 4 orang, total 4 orang mendapatkan pemotongan pajak $12.000. Penghematan pajak berkisar antara $600 hingga $4.800. 上班族来说，如果考量到物价或者生活还有每年通膨持续的增加，其实上班族真的还蛮无感。 Setelah amandemen peraturan diberlakukan, potongan pajak perawatan jangka panjang juga akan dinaikkan dari $120.000 menjadi $180.000. Paling cepat akan berlaku pada bulan Mei tahun depan. 对一个长照家庭来讲的话，当然他的一年的开销绝对不只是18万块钱呐，但是政府从12万调到18万，其实也不无小补啦。 Pemerintah berharap kebijakan pemotongan pajak yang mulai berlaku tahun depan dapat meningkatkan dana yang bisa digunakan masyarakat. DGBAS baru-baru ini mengumumkan data perubahan harga bulan Juli, di mana biaya makan di luar naik 3,48%, sewa rumah naik 2,33%. Masalah krisis pekerja di Taiwan turut berdampak pada industri makanan dan minuman. Menurut survei Bank SDM, sebanyak 70% pelaku usaha industri makanan dan minuman melaporkan kekurangan tenaga kerja. Minimnya insentif berupa gaji dan tunjangan membuat minat kerja di kalangan muda menurun. Survei Bank SDM menunjukkan gaji bulanan rata-rata karyawan industri makanan dan minuman Taiwan hanya mencapai $34.800 Taiwan. Bahkan ada 90% yang gajinya tak sampai $40.000. Akibatnya data lowongan kerja Bank SDM saat ini mencatat 130.000 lowongan pekerjaan terkait industri makanan dan minuman yang semuanya masih menunggu pelamar. Namun jam kerja panjang, shift kerja pada akhir pekan, dan upah rendah membuat minat kerja kaum muda pada sektor ini menurun. Menurut survei, 70% pelaku usaha industri makanan dan minuman melaporkan kekurangan pekerja. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.